Selamat datang di Kamus Teologi, asupan gizi pengetahuan rohani Anda. Hari ini kita akan membahas tentang Pergamus. Pergamus adalah kota provinsi Romawi Asia, di sebelah barat negeri Yege sekarang disebut Turki Asia. Pergamus meliputi semenanjung lembah Yege luas dari Kaikus. Barangkali tempat permukiman sejak zaman purba. Setelah Phileterus memberontak melawan Lysimachus, Raja Trake, 282 sebelum Masehi, Pergamus menjadi ibu kota kerajaannya. Tapi diwariskan oleh Attalus III kepada orang Roma tahun 133 sebelum Masehi. Pemerintah Roma membuatnya Provinsi Asia, kuil pertama untuk tempat beribadah kepada Kaisar dibangun di sana 29 sebelum Masehi, khusus untuk menghormati Roma dan Kaisar Agustus. Sebagai ibu kota dan kuil penghormatan itu mengadakan bahwa Pergamus adalah ibu kota administratif provinsi, kendati Efesus atau Smyrna adalah utama dalam bidang perdagangan. Dengan demikian Pergamus menjadi pusat agama resmi, tempat kedudukan penguasa dan pengadilan kerajaan provinsi itu. Pergamus juga menjadi pusat empat agama kafir Yege terbesar, yaitu penyembahan Zeus, Athena, Dionysus dan Asklepios. Masih ada satu kota kecil di dataran itu, terletak di hilir kota lama, dalam surat-surat kepada ketujuh jemaat di Asia, Pergamus disebut ketiga, Y1 ayat 11. Ini tepat menurut letak geografis, mulai dengan bandar besar Efesus, menyusuri jalan pantai ke utara melalui Smyrna ke Pergamus, lain membelok ke tenggara mengikuti jalan utama lain melalui Tiatira, Sardis dan Philadelphia ke Laodikia terletak di jalan raya utama, dan kembali langsung menuju Efesus. Di Pergamus terdapat tahta iblis, Wahyu 2 ayat 13. Istilah ini tak mungkin mengacu pada ibadah kafir, kendati hubungan dengan agama ini mungkin tercakup dalam ajaran Bileam, ayat 14, sebab ibadah-ibadah itu sama hidup kuat di kota lain di provinsi itu. Lebih mungkin ungkapan ini berarti kedudukan resmi Pergamus sebagai pusat agama negara. Pergamus dipandang tempat kedudukan kuasa iblis, sebab dalam ibadah kerajaan Roma pada waktu itu kekuasaan negara diduakan, suatu hal Yege menghujat Allah. Ibadah penyembahan Kaisar, istilah Yege lebih umum, mengkultuskan Kaisar, dijadikan tolok ukur ketaatan warga negara, sehingga orang Kristen Yege setia, betapapun taatnya kepada penguasa duniawi, namun tetap dicap pengkhianat. Antipas, ayat 13, mungkin seorang, barangkali yang pertama, Yege dibawa ke Pergamus karena dicurigai, dan menjadi martir di sana karena menolak beribadah kepada Kaisar, melihat penjungkir balikan kekuasaan Allah oleh negara, maka Kristus diterangkan sebagai orang sesungguhnya Yege memiliki kekuasaan tandingan mutlak, yang dilambangkan oleh pedang tajam bermata dua, ayat 12. Makna, batu putih, ayat 17, tidak pasti, Yege dimaksud adalah semacam kubus kecil, Tessera hospitalis, Yege sering dipakai sebagai karcis, dan barangkali batu itu melambangkan perjanjian permanen dan pribadi antara Kristus dan orang percaya Yege setia.